Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kali ini kita akan bahas kembali tentang dunia hospitality dan kali ini saya ditemani oleh senior saya, beliau adalah Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Nama saya Alan Lutfi Ramadan. Saya lahir di kota Bandar Lampung. Saya berkarir di hospitality industry ini sejak tahun 2008. Saya lulusan dari D1 Krida Wisata. Karir saya diawali dari Hotel Sheraton Lampung sebagai daily worker di housekeeping department. Setelah di Sheraton, saya pindah ke Grand Anugrah. Nah, di Sheraton Lampung itu saya sekitar 10 bulan, lalu pindah ke Grand Anugrah sebagai room attendant. Selama 6 bulan, lalu saya pindah sebagai OT, administrasi, housekeeping administrasi atau order itu 3 bulan. Kurang lebih lah ada sekitar 9 bulan saya di Grand Anugrah, lalu saya pindah ke Bukit Randu. Di Bukit Randu saya sebagai housekeeping attendant, ya, atau di sana bisa disebut juga sebagai runner, ya, runner atau reliever. Jadi kadang jadi room attendant, kadang jadi public area, kadang jadi checker. Nah, saya di Bukit Randu. Setelah Bukit Randu hampir 1 tahun ada vakansi di Novotel Lampung. Di Novotel Lampung saya mulai karir sebagai public area dan pool attendant. Kurang lebih ada 10 bulan. Setelah 10 bulan saya in charge sebagai supervisor. Supervisor itu di Novotel Lampung saya tahun 2010. Ya, 2010-2011 si supervisor, lalu menjadi housekeeping manager sampai tahun 2015. Jadi saya di Novotel Lampung itu sudah 5 tahun, 3 tahun menjadi housekeeping manager, 2 tahun sebagai supervisor, dan 10 bulan saya hampir jadi pool attendant atau public area. Setelah 2015 Januari saya resign, saya pindah ke Horizon Lampung. Nah, saya pindah di Horizon Lampung itu, kenapa saya pindah? Karena saya ingin menjadi opportunity atau challenge. Ya. Dan di Horizon Lampung adalah pre-opening team saya pertama. Pre-opening team adalah untuk membuka suatu hotel ya yang belum jadi, yang belum kita set up, yang belum ada kita adakan gitu kan. Posisi saya di Horizon Lampung sebagai executive housekeeper. Setelah di Horizon Lampung saya sebagai executive housekeeper selama 8 bulan, saya pindah ke Batu Malang. Batu Malang adalah kota Batu Malang di Jawa Timur ya. Batu Malang saya pindah ke Ultima Horizon. Di Ultima Horizon itu yang bedakan adalah kalau Horizon bintang 3, Ultima Horizon ada bintang 4. Ya, di sana saya pre-opening lagi. Kenapa saya dipindah ke sana? Karena penilaian dari corporate atau kantor pusat lah kalau nggak tahu lah ya, manajemen Horizon, saya berhasil membuka hotel di Horizon Lampung dengan lancar, dengan running well lah semuanya, dan ada opportunity di Batu Malang untuk berkesempatan lagi pre-opening lagi. Jadi saya dipindahkan ke sana untuk pre-opening lagi di hotel yang bintang 4-nya. Sekarang di hotel mana, Pak? Saat ini saya di Hotel Wisprem. Manajemennya Intiwis. Sebagai asisten hotel manager. Sebagai asisten hotel manager sudah berapa lama, Pak? Saya dari pre-opening lagi di sini. Jadi saya 3 kali pindah hotel itu pre-opening. Dari hotel yang belum ada apa-apa, belum karyawan saya udah ada, belum buka saya udah ada. Dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016. Asisten hotel manager itu apa sih, Pak? Asisten hotel manager itu adalah garis besarnya adalah operation. Sama seperti operation manager yang tugas tanggung jawabnya adalah controlling,
setiap departemen, mulai dari front office, housekeeping, FB service, FB product, termasuk juga HRD. Tidak menutup kemungkinan sales dan accounting ya, karena kita sistem controlling, memastikan semua berjalan dengan baik gitu kan, membuat planning, organizing, dan executing suatu progress. Terus ada lagi tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama sebagai asisten manager atau operation manager adalah membuat planning. Planning suatu pekerjaan untuk semua departemen. Setelah kita buat planning, kita harus mengorganize. Organize itu artinya mengatur suatu karyawan tersebut untuk menjalankan planning kita sesuai dengan rencana. Setelah kita organize, kita actual. Actual itu melihat secara langsung sesuai atau tidak, sesuai dengan yang kita buat atau tidak, sesuai yang kita arahkan, instruksikan atau tidak. Jadi ketika kita membuat planning, kita harus mengorganize. Mengorganize itu membagi suatu pekerjaan terhadap karyawan. Setelah membagi pekerjaan tersebut, kita lihat actualnya. Actual sesuai nggak dengan yang kita arahkan, instruksikan gitu. Karena suatu pekerjaan itu harus dicek sesuai dengan kenyataan, tidak hanya dengan report. Setelah sudah dicek mengenai actualnya dan kenyataannya, kita harus wajib controlling. Jadi controlling paling penting. Kenapa harus paling penting? Karena controlling ini day to day-nya sesuai nggak? Apa yang kita instruksikan kemarin dan hari ini berubah atau tidak? Apa yang kita sudah organize, kalau hari kemarin sudah sesuai organisasinya, hari ini sesuai atau tidak. Intinya controlling adalah suatu memastikan ya pekerjaan itu sesuai dengan standar operasional prosedur dan planning yang kita buat. Baik. Sebagai asisten hotel manager, apa kendala yang sering terjadi sebagai asisten hotel manager sendiri? Kendala yang sering terjadi adalah suatu tidak berjalannya instruksi ya yang kita berikan. Karena apa? Karena itu tadi ada 3 kesalahan ya terjadinya komplain. Pertama, human error. Yang kedua, system error. Yang ketiga, guest error. Nah, human error itu kenapa? Human error itu adalah kesalahan staf atau karyawan tersebut yang tidak menjalankan sesuai instruksi. Karena kan sudah dijalankan, sudah diinstruksikan, tetapi dia tidak menjalankan sesuai aturan atau instruksi. Sistem error itu ya sistem yang kesalahan sistem, program yang salah gitu ya. Guest error itu terkadang tamu komplain ya tidak sesuai, mengada-ada, itu nama guest error. Jadi ada 3, human error, system error, guest error. Terkadang yang paling banyak guest error ini nih. Dia komplain di satu, merasa tidak suka, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, ya dia tambah-tambahin lagi komplainnya. Itu sering kita lakukan. Baik. Jadi untuk meminimalkan human, staff, guest, sama computer gimana? Untuk memastikan itu tidak terjadi, kita adakan namanya refresh training. Sebulan paling banyak 4 kali refresh training per departemen. Contohnya kalau misalkan di housekeeping, how to make up the room, how to emptying the guest room, ya kan? How to pick up the laundry, how to clean the bathroom. Itu meskipun sudah tahu ya, kita harus training kan untuk memastikan keadaan itu sesuai SOP. Misalnya di engineering, how to maintain mason gitu kan, how to check KWH, how to maintain kolam renang gitu. Sistem sendiri kita yang namanya upgrade system. Kita biasanya kerjasama dengan corporate ataupun yang punya sistem tersendiri. Itu jangan sampai loss. Misalkan di OTE misalkan, ya kan, misalkan di red skin channel manager yang sering terjadi komplain, ya kita harus benar manage kerjasama dengan user dari online travel agentnya sendiri. Guest error itu tergantung dari kita. Kalau kita memberikan pelayanan yang benar, kita memberikan pelayanan yang baik gitu kan, pasti tamu akan puas, guest satisfaction-nya tercapai gitu. Siap. Nah, bagaimana cara memberikan servis yang excellent kepada tamu? Ya, untuk memberikan servis yang excellent, kita sebagai pekerja hotel, hospital industry adalah
bekerjalah sesuai hati, ya. Bekerjalah sesuai hati dengan ikhlas, dengan tulus. Karena suatu pekerjaan yang didasari dengan ketulusan itu akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Artinya kita loyal, kita dengan mengerjakan dengan senang hati. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak ada grunek gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu happy. Jadi kan pekerjaan itu seperti hobi gitu loh. Jadi ketika kita melayani tamu itu hobi kita melayani tamu. Hobi kita melakukan sesuatu hal, misalnya make up room, serve tamu gitu kan. Ya itu. Selanjutnya, nih Pak, kenapa memilih berkarir di hospitality industry? Saya memilih berkarir di hospitality industry ini karena hospitality industry ini adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Iya benar. Karena kita melayani tamu itu dengan penuh kasih gitu, dengan penuh rasa gitu loh. Jadi yang namanya housekeeping itu emang publish area sebagai office boy, tapi bedanya office boy hotel beda dengan office boy mall housing lainnya. Kenapa? Kita pekerja hotel itu bekerja yang berpendidikan, yang dilatih mulai dari sekolah, gimana cara melayani tamu, mulai dari training, gimana gitulah. Jadi pekerja yang berpendidikan beda. Jangan ada orang alah cuma office boy doang. Ini beda. Office boy hotel itu sama mall beda, karena ada tata krama, nah, attitude. Yang pertama kita bekerja di hotel itu ada 3, attitude, grooming, greeting, itu basicnya. Kalau skill, knowledge mah bisa kita ajarin di hotel. Tapi kalau attitude itu pertama kali. First impressionnya orang melihat dari attitude dan grooming. Siap. Kayak gitu Pak. Iyalah. Terus selama Bapak menjadi seorang asisten hotel manager, kesan-kesan yang paling bagus apa aja Pak? Kesan-kesan yang paling bagus adalah paling apa ya? Bagus ya, paling diri saya gitu ya. Iya. Saya senang, paling suka apabila karyawan yang bekerja dengan saya itu berkarir, maju, berkembang. Artinya apa yang saya berikan itu ada nilai puasnya, nilai-nilai lebihnya. Oh, orang itu ternyata berhasil gitu. Orang itu ternyata benar-benar niat bekerja dan baik, artinya dia siap berkarir di bidang hospitality industry. Gitu. Mampu menciptakan SDM yang baik, menciptakan SDM yang kompeten di bidangnya. Nah, Bapak sendiri melihat perkembangan pariwisata di Lampung seperti apa? Oh, kalau pariwisata di Lampung itu maju, sangat maju. Karena apa? Kota Lampung ini adalah wisata yang berkembang, yang lagi berkembang-kembangnya wisata Lampung. Contohnya nih, coba teman-teman semua weekend pergi ke pantai, lihat plat mobil isinya BG aja semua. Kalau nggak B, artinya apa? Kunjungan wisata Lampung ini sangat dominan dikunjungi oleh kota luar, dan artinya kalau banyak pengunjung yang ke Lampung, dunia hospitality itu semakin berkembang karena ada prospek di situ. Oke, siap-siap. Ya. Untuk menjadi seorang pimpinan, contohnya pakai Pak Alan ya, seperti Pak Alan itu asisten hotel manager. Apa yang harus dimiliki oleh kalau misalkan kita mau jadi seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin itu ya adalah kita namanya sifat-sifat leadership. Kita harus pahami dulu sifat-sifat leadership itu begini. Yang pertama, ada namanya diktator. Diktator itu seorang leader atau atasan yang bersifat seperti bos. Karena beda, bos sama leader itu beda. Tapi kalau diktator itu mengintrusikan tanpa harus menganalisa. Ya, mengintrusikan dengan harus. Tetapi dia tidak melihat keadaannya seperti apa, ya. Nantinya bagaimana, yang penting kerjakan. Ya kan? Kita harus paham itu, harus memilih.
Yang kedua, orang yang birokratik ya. Jadi sebagai leader itu juga harus mau mendengar apa kata bawahan, apa kata karyawan, itu masukan. Mau dikerjakan atau dituruti atau diterima masukannya, yang penting dia dengarkan dulu. Karena suatu ide itu bukan tercipta dari pikiran kita, tetapi dari seseorang yang tidak kita ketahui gitu kan. Setelah itu, sebagai leader itu harus ada yang namanya jiwa leadership. Leadership itu begini, ketika kita menginstruksikan sesuatu, memberi pekerjaan, jangan kita hanya menerima dengan laporan. Bilang seperti contohnya, Pak, yang ini sudah dikerjakan, yang ini sudah dikerjakan, ini segini, ini sudah dikerjakan. Kita jangan mengiyakan, oh iya, udah thank you, tanpa kita ngecek. Ya. Tetapi ketika kita menerima laporan mengenai pekerjaan tersebut, kita harus cek aktualnya. Trust is good, check is better ibaratnya. Saya percaya dengan kamu, tapi saya lebih baiknya saya mengecek dengan sendiri. Jadi ya itulah dari leader seperti itu. Jadi ada sifat-sifat leadership. Sebagai leader itu ada sifat-sifat leadership. Kita pahami itu. Siap. Nah terakhir Pak, pesan bagi siswa ataupun orang-orang yang mau berkarir di hospitality industry. Pesan saya untuk teman-teman semua yang masih duduk di bangku SMA ataupun diploma yang berkaitan dengan perhotelan, pelayanan, nah garis besar hospitality industry ya. Belajarlah dari nol, ya. Berkarirlah dari nol. Misalkan di housekeeping dari public area dulu. Setelah public area, kamu ke room attendant, order taker, supervisor, ke manager. Karena apa? Suatu pencapaian, suatu achievement ya, karir itu nggak bisa kita lalui langsung. Jadi ketika ada suatu masalah, ada proses, kita bisa menganalisa, ya kan? Jadi kita harus tahu kondisinya bagaimana, karena kita juga pernah nantinya berada di posisi tersebut, ya. Atau bisa dikatakan sebagai empati, ikut merasakan apa yang dirasakan, gitu kan. Yang kedua, jika kalian di hospitality industry, tanamkanlah jiwa-jiwa hospitality dalam diri Anda, jiwa pelayanan, yaitu tadi bekerjalah sesuai dengan hati, retak hati, jangan dipaksakan. Karena suatu pekerjaan itu tidak bisa dipaksakan. Ya, harus pakai hati semua, Pak. Kan kadang orang disuruh nih, kamu kerjain nih, enak hatinya. Bapak ini mengerjakan ini gitu kan, hasilnya nggak beres gitu. Jadi imbasnya ke tamu. Gitu. Jadi tamu nanti kena imbasnya. Siap. Ada lagi? Nggak ada. Cukup. Siapa Pak mah? Udah. Ada yang tanya lagi kan? Ya udah closing. Itu tadi pembicaraan kita mengenai seputar hospitality industry dari Pak Alan. Beliau adalah salah satu asisten hotel manager di Wisprime Hotel Bandar Lampung. Terima kasih kepada Pak Alan telah berbagi informasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.